Praktikum Formulasi Teknologi Sediaan Cair Semi Padat. Pada praktikum kali ini, kami dari kelompok 5A akan membuat sediaan emulsi vitamin D. Berikut alat-alat yang digunakan. Pertama, mutar stemper 1 buah, gelas beker 250 ml 3 buah, gelas ukur 50 ml 4 buah, kertas perkaman secukupnya, botol wadah sediaan 60 ml 3 buah, timbangan alat analitis 1 buah, penangas air 1 buah, hot plate 1 buah, air Mayer 100 ml 2 buah, dan timbangan O-Haus 1 buah. Berikut bahan-bahan yang digunakan. Langkah-langkah pembuatan. Langkah pertama yaitu menimbang semua bahan satu persatu menggunakan neraca analitik dan neraca O-Haus. Selanjutnya yaitu langkah kedua yaitu membuat fase air dengan memasukkan gliserin dalam mortir sampai terus diaduk, kemudian ditambahkan N-asitrat dan aduk hingga homogen. Langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, gliserin dan N-asitrat yang telah homogen kemudian ditambahkan asam sitrat, kemudian diaduk hingga homogen lalu ditambahkan Na-benzoat. Langkah keempat yaitu membuat fase minyak. PGA dikembangkan dengan air hangat kemudian diaduk hingga membentuk korpus emulsi. Langkah selanjutnya yaitu langkah kelima, setelah PGA dikembangkan membentuk korpus emulsi kemudian ditambah olive oil sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan cepat dan konstan. Langkah keenam yaitu sambil diaduk dengan cepat dan konstan campuran korpus dan olive oil kemudian ditambah BHT dan terakhir vitamin D. Langkah ketujuh, emulsi yang telah jadi kemudian dimasukkan ke dalam wadah botol 60 ml yang telah dikalibrasi. Uji organoleptis untuk menguji penampilan seperti warna, aroma, rasa, dan bentuk. Apabila sediaan tidak mengalami perubahan rasa, warna, bentuk, dan aroma, maka sediaan dinyatakan memenuhi syarat. Yang kedua ada uji homogenitas. Uji homogenitas ini untuk mengetahui apakah bahan dalam emulsi tercampur secara merata. Dilakukan dengan melihat warna pada sediaan. Jika warna merata dan tidak ada partikel-partikel dalam emulsi, menandakan emulsi yang dibuat telah homogen. Lalu ada uji volume terpindahkan. Uji volume terpindahkan untuk mengetahui kesesuaian volume sediaan saat dipindahkan dengan volume yang ada pada etiket. Caranya, isi dari botol dituang ke dalam gelas ukur yang kering yang berukuran tidak lebih dari 2,5 kali volume sediaan awal. Lalu, sediaan diukur setelah didiamkan maksimal 30 menit. Kemudian, dilihat dan dicatat volumenya dan dihitung dengan cara volume pengujian dibagi volume sediaan awal dikali 100%. Apabila hasilnya tidak kurang dari 95%, maka sediaan dinilai lolos. Langkah pertama yang dilakukan pada uji evaluasi viskositas emulsi adalah dengan memasukkan sediaan emulsi yang ingin diuji ke dalam gelas beker setelah dikocok. Langkah kedua adalah menghubungkan viskotester pada stok kontak, kemudian rotor yaitu spindle nomor 5 dipasang pada gantungan spindle untuk mengukur kecepatan geser atau shearing stress dari suatu emulsi yang diuji. Jangan lupa pastikan bahwa penunjuk menunjukkan angka 0. Langkah ketiga adalah memastikan bahwa gelembung pada water pass pada alat viskotester tepat berada di tengah pada saat menggunakan viskotester untuk pengujian agar menghasilkan hasil yang tepat. Water pass di sini berfungsi untuk menunjukkan posisi alat apakah sudah dalam posisi sejajar atau rata atau belum. Jika sudah, maka gelembung pada water pass akan tepat berada di tengah. Langkah keempat adalah menurunkan spindle ke dalam gelas beker yang berisi sediaan emulsi vitamin D, sehingga batas spindle tercelup ke dalam emulsi tanpa menyentuh dasar maupun dinding dari gelas beker. Hal ini dikarenakan jika spindle menyentuh dasar akan terjadi gesekan yang akan memberi gaya yang menghambat perputaran spindle dan dapat merusak alat. Hal ini dapat menyebabkan pengukuran menjadi kurang tepat. Setelah dipastikan bahwa posisi spindle kurang lebih berada di tengah-tengah cairan emulsi vitamin D, kemudian viskotester dapat dinyalakan dengan menekan tuas ke bawah.
pada awal tadi, spindle terlalu ke bawah dan terkena dasar sehingga angka yang ditujukan oleh viskotester belum stabil. Pengujian dilakukan hingga angka viskositas yang tertera pada viskotester stabil pada angka tertentu kurang lebih sekitar 1-2 menit. Viskositas dapat diukur pada saat spindle mulai berputar, maka penampang alat akan terlihat harga viskositasnya dalam satuan MPAS. Harga dari viskositas akan muncul jika persentase skala yang muncul lebih besar dari 0. Pengujian dilakukan sebanyak 3 kali pada masing-masing formula sedia. Karena spindle atau rotor yang digunakan adalah nomor 5, maka pembacaan pada layar menggunakan baris angka yang kedua. Berikut merupakan hasil keseluruhan viskositas dari evaluasi uji viskositas emulsi vitamin D. Dapat dilihat pada hasil ini bahwa viskositas tertinggi dimiliki oleh formulasi 2 air, yaitu 143,3 MPAS, sedangkan viskositas terendah dimiliki oleh formula 2. Evaluasi uji tip emulsi yang pertama menggunakan bantuan mikroskop cahaya dalam pengamatannya. Langkah pertama yaitu teteskan sediaan emulsi yang ingin diuji sekitar 1-3 tetes pada kaca preparat. Kemudian tambahkan 1-3 tetes metilen blue dengan perbandingan yang sama dengan emulsi yang diteteskan. Keduanya diaduk secara merata menggunakan sudip. Setelah dirasa keduanya sudah tercampur secara merata, kaca preparat dapat ditutup menggunakan penutup kaca preparat. Namun pada saat praktikum tidak ditemukan penutup kaca preparat sehingga kami menggunakan kaca preparat lainnya sebagai penutup. Pastikan saat menutup kaca preparat campuran antara emulsi dan metilen blue tidak tumpah ke sisi-sisi kaca preparat. Setelah kaca preparat pengamatan siap, langkah ketiga dapat dilakukan, yaitu menyalakan mikroskop cahaya. Kemudian kaca preparat diletakkan di meja benda dan diamati dengan menggunakan perbesaran dari yang paling kecil terlebih dahulu. Berikut ini hasil pengamatan formula 1 awal emulsi vitamin D dengan menggunakan bantuan mikroskop cahaya. Warna biru akan mewarnai fase air karena metilen blue larut di dalam air, sehingga bagian yang berwarna biru merupakan fase air dan bagian selain yang berwarna biru merupakan drupat minyak. Hal ini sesuai dengan tipe emulsi yang direncanakan pada saat preformulasi, yaitu tipe minyak dalam air. Bisa dilihat di dalam gambar bahwa fase air yang berwarna biru mengelilingi drupat minyak yang tidak berwarna. Cara yang kedua tanpa menggunakan mikroskop cahaya dalam pengamatannya, sehingga alat yang dibutuhkan lebih sederhana, yaitu kaca arloji, pipet tetes, dan sudip. Bahan yang digunakan sama, yaitu sediaan emulsi vitamin D dalam berbagai formula yang telah dibuat dan metilen blue. Langkah pertama adalah teteskan beberapa tetes emulsi vitamin D tiap formula pada masing-masing kaca arloji. Kemudian tambahkan metilen blue serbuk secukupnya. Lalu aduk rata keduanya dengan menggunakan sudip. Dari foto hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa ketiga formula merupakan tipe emulsi minyak dalam air. Dari ketiga formula emulsi vitamin D, ketiga-tiganya mendapatkan hasil warna biru yang tidak terjadi penggumpalan atau berbentuk drupat-drupat. Langkah pertama adalah teteskan sediaan emulsi yang ingin diuji sekitar 1-3 tetes pada kaca preparat. Kemudian tutup kaca preparat dengan kaca penutup preparat. Selanjutnya nyalakan mikroskop cahaya, lalu letakkan kaca preparat di meja benda dan amati dengan menggunakan perbesaran dari yang paling kecil terlebih dahulu. Berikut merupakan hasil evaluasi uji distribusi dan ukuran Kolbe. Sebenarnya pada evaluasi ini dibutuhkan mikroskop multicam untuk mengukur ukuran tiap droplet pada emulsi vitamin D. Namun karena alat tidak tersedia pada laboratorium, sehingga kami hanya menggunakan mikroskop cahaya, sehingga kami tidak dapat menentukan ukuran droplet emulsi vitamin D. Selanjutnya yaitu uji pH menggunakan pH meter. Tujuan dari uji pH adalah sebagai berikut. Alat dan bahan yang digunakan pada uji pH ini yaitu pH meter, glass beaker, tisu, aquades, emulsi vitamin D, serta larutan kalibrasi. Cara pengujiannya yaitu pertama-tama kita sambungkan pH meter pada sumber listrik dan kita nyalakan pH meter
dengan menekan tombol on. Kemudian kita lakukan kalibrasi pada pH meter untuk memastikan bahwa pH meter dapat menunjukkan hasil yang akurat dengan menggunakan larutan kalibrasi yang sudah diketahui pH-nya. Jika pH meter menunjukkan pH yang sama dengan sediaan atau larutan buffer yang telah diketahui pH-nya, maka pH meter dapat digunakan dalam pengujian. Buffer standar yang digunakan yaitu buffer pH 9 untuk mengukur pH basah, buffer pH 4 untuk mengukur pH asam, dan pH 7 untuk mengukur pH netral. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengkalibrasi pH meter yang tadi adalah pertama-tama memasukkan elektroda ke dalam larutan kalibrasi, kemudian pencet tombol kal dan tunggu hingga alat berbunyi tit yang menandakan bahwa pengujian telah selesai. Kemudian, ujung elektroda dibersihkan dengan aquades dan dilap dengan tisu setiap selesai mengecek pH suatu larutan, agar elektroda menjadi netral dan tidak mempengaruhi hasil uji. Jika hasil pengukuran pH sudah sesuai atau berdekatan dengan larutan kalibrasi, maka pH meter dapat digunakan untuk pengujian pH pada sampel. Langkah-langkah yang dilakukan untuk uji pH pada emulsi vitamin D lebih kurang sama seperti saat mengkalibrasi tadi. Setelah selesai menguji pH semua sediaan, jangan lupa kita membersihkan elektroda dengan aquades dan mengelapnya dengan tisu kembali dan meletakkan pada wadah elektroda seperti semula. Kemudian matikan alat. Berikut adalah hasil uji pH pada sediaan emulsi yang telah dibuat, baik pada pembuatan emulsi yang pertama maupun pembuatan emulsi yang kedua. Selanjutnya yaitu uji bobot jenis menggunakan pyknometer, di mana tujuan dari pengujian ini yaitu sebagai berikut. Alat dan bahan yang digunakan yaitu baskom, termometer, pyknometer, neraca analitik, air, es batu, emulsi vitamin D, dan kain lap atau tisu. Cara pengujiannya yaitu pertama-tama kita hidupkan neraca analitik dengan menyambungkan ke kabel sumber listrik dan menekan tombol on pada neraca. Kemudian kita pastikan bahwa neraca analitik water pass-nya sudah berada di tengah-tengah. Kalau belum berada di tengah, kita atur dengan memutar di bagian belakang neraca analitik tersebut. Kemudian kita mengisi baskom dengan air secukupnya. Kita ukur suhu baskom yang telah diisi air tersebut dengan termometer dengan meletakkan termometer pada dalam baskom. Saat memegang termometer, jangan memegang bagian badan termometer, tetapi memegang tali termometer. Karena suhu tangan dapat mempengaruhi hasil pengukuran suhu oleh termometer tersebut. Suhu ditargetkan pada suhu 25 derajat Celcius. Apabila suhu lebih dari 25 derajat Celcius, maka bisa ditambahkan es batu secukupnya, hingga suhunya menurun menjadi 25 derajat Celcius. Kemudian setelah suhu tepat pada 25 derajat Celcius, kita dapat masukkan pyknometer kosong ke dalam baskom agar suhunya sesuai atau menurun hingga mencapai 25 derajat Celcius. Setelah suhu pyknometer tepat 25 derajat Celcius, maka pyknometer kosong tersebut kita lap dengan kain lap atau tisu, kemudian kita timbang pyknometer kosong ke dalam neraca analitik. Pastikan bobot penimbangan pertama itu adalah 0 gram. Atau bisa juga kita taruh timbangan, ditandai dengan output 0 gram. Kemudian catat hasilnya dan lakukan hal yang sama untuk pykno aquades dan pyknometer emulsi. Pastikan saat pengisian emulsi atau aquades ke dalam pyknometer itu benar-benar terisi penuh. Jangan lupa untuk mematikan alat-alat dan juga membersihkan alat. Berikut adalah hasil penimbangan dan juga cara mengukur bobot jenis dengan rumus seperti berikut. Selanjutnya yaitu uji stabilitas fisik menggunakan sentrifugasi. Uji ini merupakan salah satu pengujian stabilitas fisik pada emulsi dan bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya terjadi pemisahan fase. Uji ini memanfaatkan gaya sentrifugal. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada pengujian ini yaitu alat sentrifugasi atau sentrifug, kemudian tube sentrifug, kemudian pipet tetes, tisu, aquades, emulsi vitamin D. Cara pengujiannya yaitu pertama-tama kita akan mengisi sentrifug tube dengan sediaan emulsi yang telah dibuat, yakni 9 sediaan dengan pipet tetes. Kemudian untuk 3 sediaan lagi kita butuhkan aquades sebagai penyeimbang pada saat nanti alat bekerja.
Kemudian untuk cara pengujian selanjutnya adalah seperti berikut. Untuk pengaturan RPM-nya nanti kita akan atur dengan 3750 RPM pada waktu setengah jam dan suhunya disesuaikan dengan alat atau boleh diatur dengan sesuai keinginan kita. Tuh, seterusnya. F1 2 F2. F1. Berikut merupakan beberapa gambar terkait alat sentrifugasi. Itu ada gambar yang sudah alatnya on dan otomatis tutupnya terbuka, kemudian ada alat yang sudah diisi rotornya dengan sentrifug tutup lengkap dan lain-lain. Untuk hasil ujinya itu bisa kita lihat bahwa pada ketiga formula itu terjadi sedikit pemisahan fase. Pemisahan fase tersebut bisa disebabkan oleh formulasi sediaan emulsinya yang kurang baik atau dalam proses pembuatannya yang kurang baik. Selain itu bisa juga dikarenakan waktu pengujian yang terlalu lama dibandingkan waktu produksi, karena sediaan emulsi yang telah dibuat itu waktunya 2-3 minggu sebelum pengujian, sehingga bisa saja sediaan sudah rusak.